Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sampai hari ini dan seterusnya kalian diberi kesehatan sehingga bisa dilancarkan belajar di rumahnya dan kalian harus tetap semangat. Dan materi hari ini untuk materi matematika wajib bisa kalian baca sendiri, yaitu pertidaksamaan rasional satu variabel, di mana rasional yang bakal dibahas sekarang itu bentuknya pecahan. Bisa kalian lihat sendiri, bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel ada 4 bentuknya, di mana bentuk pertama itu A per B lebih dari 0, A per B lebih dari sama dengan 0, A per B kurang dari 0, dan A per B kurang dari sama dengan 0. Dimana syaratnya B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Jelas, kalau B-nya sama dengan 0 itu bukan bentuk pecahan lagi. Ya, soalnya kalau bentuk pecahan itu utuh, misalnya 1/2. Nah, ini bentuk pecahan. Nah, coba kalau kalian B-nya itu berbentuk 0, nanti hasilnya itu bakal misalnya 1/0. Nah, kalian bisa lihat sendiri 1/0 itu bentuk pecahan atau bukan. Jadi jelas ya, dimana rasional itu bisa dikatakan rasional yang berbentuk pecahan ketika B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, lanjut aja kita ke soalnya. Contoh soal yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3X min 3 per X plus 4 kurang dari sama dengan 0 adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, alternatifnya, langkahnya bisa dikatakan seperti itu. Ada 3 langkah untuk menyelesaikannya. Nah, langkah yang pertama, carilah nilai X yang bagian pembilang, atau kalau kalian mau sebut bagian atas ya silakan. Pertama yang harus kalian lakuin itu cari nilai X yang bagian pembilang atau yang bagian atas. Mana yang bagian pembilang atau bagian atas? Ya berarti 3X min 3. Nah, ini yang bagian atas. Ya, kenapa bagian atas? Ya kan posisinya ada di atas. Nah, jadi langsung tulis aja 3X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian ingat, yang namanya mencari nilai X sama aja kalian itu harus bisa memindah ruaskan. Ya, yang pertama yang harus kalian pindah ruaskan itu konstanta. Mana konstantanya? Berarti angka yang tidak mempunyai huruf di belakangnya. Kalian boleh perhatikan angka berapa yang tidak mempunyai huruf di belakangnya. Walaupun di sini 3 semua ya. Ya berarti konstantanya itu nih min 3. Min 3 itu konstanta, dia harus pindah ruas berarti 3x-nya turun nih. Terus sama dengan 0, 0-nya juga turun. Nah, awalnya kan tadi min 3. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Nah, berarti nanti hasilnya itu 3x sama dengan 3. Nah, setelah itu berarti kalau konstantanya udah pindah ruas, berarti koefisiennya yang sekarang pindah ruas. Koefisiennya itu berarti koefisien itu angka yang di depan huruf. Nah, ini kan X, huruf di depannya ada 3. Berarti 3 itu koefisien dan dia pindahnya itu ke bawah. Jadi, hasil X-nya itu didapat sama dengan 1 dari 3 dibagi 3. Nah, lanjut. Ini udah penyelesaian pertama udah ketemu, nilai X-nya sama dengan 1. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, carilah X yang bagian penyebut atau yang bagian bawah. Mana yang bagian bawah? Bisa kita lihat lagi di dalam soal. Nah, ini nih yang Bapak lingkarin warna kuning itu yang bagian bawah. Ya, angkanya berapa? Kalian tulis ulang. Angkanya kan X plus 4. Nah, sama dengan 0. Kalian tulis ulang. Kenapa sama dengan? Ya, ini diibaratkan saja ya, sama dengan 0. Nah,
Berarti kita harus mencari nilai X-nya dengan cara yang sama kayak yang langkah 1. Kalian harus memindah ruaskan. Untuk memindah ruaskan, seperti biasa, kalian harus mencari nilai X. Untuk caranya ya sama, kalian harus memindah ruaskan. Nah, yang pindah ruas itu plus 4. Di sini plus 4 pindah ruas jadi min 4. Jadi X-nya itu sama dengan min 4. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Kalau sudah didapatkan nilai X bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk membuat langkah ketiga atau sama aja, langkah ketiga itu membuat garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan, kalian itu bisa perhatikan di sini. Kalian harus membuat garis dulu kayak gini nih, garis. Nah, kalau sudah membuat garis, kalian harus membuat titik sejumlah nilai X yang sudah kita dapat. Nah, nilai X-nya kan kita udah dapat 2 ya, dari bagian atas dan bagian bawah atau penyebut dan pembilang. Karena kita sudah mendapatkan nilai X sebanyak 2, berarti titiknya juga harus 2. Nah, titiknya 2, tapi ingat kalau tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, di dalam soal titiknya itu berbentuk hitam kayak gini nih. Nah, kalau soalnya itu lebih dari atau kurang dari, bentuk titiknya itu enggak hitam. Nah, terbuka putih kayak gini. Jadi kalian harus bisa ngebedain ya. Coba kita cek sekarang. Soalnya itu berbentuk pertidaksamaan apa? Nah, bisa dilihat. Dan di sini kita lihat soalnya itu berbentuk kurang dari sama dengan. Nih, kurang dari sama dengan. Berarti tandanya kurang dari sama dengan, yaitu hitam. Nah, hitam. Nih, hitam ya. Hitam. Kali ini sini hitam. Di sini juga hitam. Nah, udah jelas kan kenapa di sini warnanya hitam? Karena pertidaksamaannya itu berbentuk kurang dari sama dengan, makanya hitam. Nah, kita lihat lagi, kenapa yang satu yang di sini itu bentuknya putih? Kalian harus tahu, sedangkan yang satunya lagi itu berbentuk hitam. Nah, kita lihat lagi. Kenapa berbentuknya putih? Karena soalnya itu 3x min 3 per X plus 4. Nah, dimana yang sudah tadi dijelaskan kalau yang bagian bawah itu atau penyebut itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Jadi X-nya itu nggak boleh sama dengan min 4. Nggak boleh, kenapa nggak boleh sama dengan min 4? Karena coba kalian ganti aja X-nya dengan min 4, nanti hasilnya itu bakalan 0. Makanya X-nya itu tidak boleh sama dengan min 4. Nah, kayak gini tuh. Jadi nanti X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka karena X-nya tidak boleh sama dengan 0, yang awalnya hitam dirubah jadi putih. Jadi jelas ya kenapa di sini bulatannya itu putih, karena X-nya itu tidak boleh sama dengan min 4. Nih, di sini karena X-nya tidak boleh sama dengan min 4, maka titiknya itu berubah jadi hitam. Berubah jadi putih. Dilanjut lagi. Nah, karena kita udah ngebuat titik sejumlah 2, kalian sesuaikan ya. Jadi karena X-nya tadi nggak boleh sama dengan min 4, berarti titiknya yang awalnya hitam berubah jadi putih. Nah, yang satunya lagi tetap hitam karena satu itu nggak ngebuat jadi 0, jadi nggak apa-apa hitam. Nah, di sini bisa dilihat karena pada soal tandanya pertidaksamaan nih yang ini, karena
pada soal tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu daerah yang negatif. Nah, yang harus kalian tahu daerah negatifnya yang mana. Nah, berarti kita harus tahu dulu daerah itu yang mana. Nih, daerah itu yang sebelah sini nih. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3 ya. Makanya dikasih arah panah itu biar menunjukkan daerah 1, daerah 2 dan daerah 3. Selanjutnya, untuk daerah 1 dia itu harus X kurang dari min 4. Nah, kenapa kurang dari? Itu udah ketentuan di daerah 1. Jadi jangan kalian rubah-rubah jadi lebih dari ya. Jadi daerah 1 itu harus kurang dari. Kenapa kurang dari? Ya berarti itu udah menunjukkan daerah nomor 1. Tinggal kita lihat aja. Di sini kan titiknya putih, berarti kurang darinya nggak boleh kasih sama dengan. Kalau titiknya hitam berarti kurang dari sama dengan. Nih di sininya dikasih sama dengan, itu kalau titiknya putih. Nah, contoh ini daerah 3. Daerah 3 itu harus lebih dari. Kalau daerah 1 kurang dari, daerah 3 itu harus lebih dari. Berarti X-nya itu harus lebih dari. Lebih dari berapa? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Kenapa 1? Bisa dilihat di situ titiknya 1 ya. Dan lebih darinya itu lebih dari sama dengan atau enggak? Kita lihat di titik. Titiknya kan hitam. Berarti lebih darinya itu lebih dari sama dengan. Ya, jadi kalian harus bisa ngebedain kapan ada sama dengannya dan kapan enggak ada sama dengannya. Ada sama dengannya kalau titiknya hitam, kalau titiknya putih berarti enggak ada sama dengannya. Nah, dilanjut bagi daerah yang nomor 2. Nah, daerah yang nomor 2 itu didapat dari sini, gabungan antara daerah 1 dan daerah 3. Nah, karena daerah 2 ada di tengah-tengah, berarti posisi X-nya juga di tengah-tengah. Kayak gini nih, X-nya posisinya di tengah-tengah, dihimpit dari daerah 1 dan daerah 3. Nah, daerah 1 kan X-nya kurang dari min 4, berarti kurang dari min 4. Nah, kayak gini, nggak ada sama dengannya. Terus yang satunya lagi X lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk daerah nomor 2-nya gabungan dari daerah 1 dan daerah 3, dimana daerah 2 itu X-nya di tengah-tengah, kemudian gabungan dari daerah 1 dan daerah 3. Daerah 1-nya itu kurang dari, berarti kurang dari min 4. Jangan ada sama dengannya ya, karena titiknya putih. Kemudian yang sampingnya kan di sini lebih dari sama dengan, berarti di sininya kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan 1. Ini daerah untuk daerah nomor 1, ini daerah nomor 2, dan ini daerah nomor 3. Jadi kalian harus ngerti membuatnya ya, dan tandanya itu nggak boleh harus rubah-rubah. Tinggal kalian rubahnya itu ada sama dengannya atau enggak, itu dilihat dari titik ya. Jadi daerah nomor 1 itu selalu kurang dari. Nah, ada sama dengan atau enggaknya dilihat dari titiknya. Kalau titiknya hitam berarti dikasih sama dengan. Kalau titiknya putih ya nggak usah kalian kasih sama dengan. Nah, daerah nomor 2 itu gabungan ya, tapi bentuknya selalu kayak gini, nggak boleh lebih dari, selalu kurang dari. Kecuali daerah nomor 3. Daerah nomor 3 itu selalu lebih dari, tinggal dikasih sama dengan atau enggak, kayak gitu. Dilanjutin, kita udah tahu ada 3 daerah. Nah, daerah 1, 2, 3.
kalian harus tentuin nih apakah daerah 1 positif, daerah 2 negatif, atau daerah 3 positif. Nah, lanjut. Untuk menentukan daerah nomor 1, 2, atau 3 positif atau negatif, kalian harus pilih salah satu daerahnya. Misalnya kita pilih daerah nomor 1. Daerah nomor 1 itu tadi X-nya kurang dari min 4. Nah, kalau kalian nanya, Pak, bedanya apa sih X kurang dari 4 sama X kurang dari sama dengan min 4? Nah, bedanya kalau misalnya kurang dari min 4, min 4-nya itu nggak diajak, berarti yang kurang dari min 4 berarti min 5 kayak gitu, min 6. Nah, kalau misalnya X-nya kurang dari sama dengan min 4, berarti min 4-nya diajak, min 4 gitu. Terus min 5 kayak gitu bedanya. Kalau ada sama dengannya X-nya, min 4-nya diajak. Kalau misalnya nggak ada sama dengannya, min 4-nya itu nggak diajak. Nah, itu ya. Lanjut, daerah nomor 1 itu X-nya kurang dari min 4. Yang kurang dari min 4 tadi udah dijelasin, ada min 5, min 6, dan seterusnya. Dan kita pilih X-nya itu sama dengan min 5. Nah, min 5 sebenarnya berapa aja ya? Yang penting yang kurang dari min 4. Nah, karena kita udah milih atau menentukan X-nya sama dengan min 5, nah, kita tinggal substitusikan min 5 ini ke dalam soal. Nah, kita tulis dulu soalnya. 3x min 3 per x plus 4. Ini didapat dari soal. Sama dengan x-nya diganti dengan min 5. Berarti 3-nya ditulis ulang, x-nya diganti dengan min 5. Nah, kayak gitu caranya. Terus min 3-nya juga ditulis ulang. Sekarang tinggal bagian bawahnya x-nya diganti. Ini x-nya diganti dengan min 5, 4-nya ditulis ulang. Berarti kita tinggal dikalikan 3 dikali min 5. Berarti hasilnya itu min 15. Min 3-nya turun, kemudian min 5 ditambah 4, hasilnya min 1. Min 15 dikurangi 3 sama dengan min 18, min 1-nya turun. Berarti hasilnya min 18 dibagi min 1, hasilnya 18 positif. Nah, sudah diketahui kalau daerah nomor 1 itu positif. Nah, kita tinggal lihat daerah 1 itu tadi menunjukkan positif, berarti daerah 1 positif ya. Daerah 1 positif. Nah, biasanya kalau daerah 1 positif, daerah 2-nya itu selalu berubah, berarti negatif. Nah, kayak gini, selalu kayak gini. Terus daerah 3-nya dia itu pasti positif. Kayak gitu. Itu udah apa namanya ya? Udah kebiasaannya mungkin. Gimana kalau misalnya daerah satunya negatif? Misalnya daerah 1 negatif, berarti daerah nomor 2-nya positif. Kayak gitu selalu berulang-ulang. Nah, tadi udah dijelaskan kalau misalnya karena tanda pertidaksamannya kurang dari sama dengan, maka HP-nya daerah yang negatif. Kita lihat daerah yang negatif itu daerah nomor berapa? Ternyata daerah yang negatif itu daerah nomor 2. Maka HP-nya itu daerah nomor 2. Daerah nomor 2 itu daerah yang mana? Nih, daerah yang ini, daerah nomor 2. Ya, nih yang ini yang bakal ditulis. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min X lebih dari min 4, X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini himpunan penyelesaiannya didapat dari daerah nomor 2 yang ini. Itu yang ini. Sudah selesai itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional
ada 4 langkah yang harus kalian ingat ya. Nah, itu tipe soal yang pertama. Sekarang lanjut ke tipe soal yang kedua. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sampai hari ini dan seterusnya kalian diberi kesehatan sehingga bisa dilancarkan belajar di rumahnya, dan kalian harus tetap semangat. Dan materi hari ini untuk materi matematika wajib bisa kalian baca sendiri, yaitu pertidaksamaan rasional satu variabel, di mana rasional yang bakal dibahas sekarang itu bentuknya pecahan. Bisa kalian lihat sendiri, bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel ada 4 bentuknya, di mana bentuk pertama itu A per B lebih dari 0, A per B lebih dari sama dengan 0, A per B kurang dari 0, dan A per B kurang dari sama dengan 0. Dimana syaratnya B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Jelas, kalau B-nya sama dengan 0 itu bukan bentuk pecahan lagi ya. Soalnya kalau bentuk pecahan itu utuh, misalnya 1/2. Nah, ini bentuk pecahan. Nah, coba kalau kalian B-nya itu berbentuk 0, nanti hasilnya itu bakal misalnya 1/0. Nah, kalian bisa lihat sendiri 1/0 itu bentuk pecahan atau bukan. Jadi jelas ya, dimana rasional itu bisa dikatakan rasional yang berbentuk pecahan ketika B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, lanjut aja kita ke soalnya. Contoh soal yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3X min 3 per X plus 4 kurang dari sama dengan 0 adalah. Alternatif penyelesaiannya, nah kalau sudah berbentuk seperti ini, alternatifnya, langkahnya bisa dikatakan seperti itu, ada 3 langkah untuk menyelesaikannya. Nah, langkah yang pertama, carilah nilai X yang bagian pembilang, atau kalau kalian mau sebut bagian atas ya silakan. Pertama yang harus kalian lakuin itu cari nilai X yang bagian pembilang atau yang bagian atas. Mana yang bagian pembilang atau bagian atas? Ya berarti 3X min 3. Nah, ini yang bagian atas ya. Kenapa bagian atas? Ya kan posisinya ada di atas. Nah, jadi langsung tulis aja 3X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian ingat, yang namanya mencari nilai X sama aja kalian itu harus bisa memindah ruaskan ya. Yang pertama yang harus kalian pindah ruaskan itu konstanta. Mana konstantanya? Berarti angka yang tidak mempunyai huruf di belakangnya. Kalian boleh perhatikan angka berapa yang tidak mempunyai huruf di belakangnya. Walaupun di sini 3 semua ya. Ya berarti konstantanya itu nih min 3. Min 3 itu konstanta, dia harus pindah ruas, berarti 3X nya turun nih. Terus sama dengan 0, 0 nya juga turun. Nah, awalnya kan tadi min 3. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Nah, berarti nanti hasilnya itu 3X sama dengan 3. Nah, setelah itu berarti kalau konstantanya udah pindah ruas, berarti koefisiennya yang sekarang pindah ruas. Koefisiennya itu berarti koefisien itu angka yang di depan huruf. Nah, ini kan X, huruf di depannya ada 3. Berarti 3 itu koefisien dan dia pindahnya itu ke bawah. Jadi, hasil X-nya itu didapat sama dengan 1 dari 3 dibagi 3. Nah, lanjut. Ini udah penyelesaian pertama udah ketemu, nilai X-nya sama dengan 1. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, carilah X yang bagian penyebut atau yang bagian bawah. Mana yang bagian bawah? Bisa kita lihat lagi di dalam soal. Nah, ini
Nih yang Bapak lingkarin warna kuning itu yang bagian bawah ya. Angkanya berapa kalian tulis ulang. Angkanya kan X plus 4. Nah, sama dengan 0. Kalian tulis ulang. Kenapa sama dengan? Ya, ini diibaratkan saja ya, sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari nilai X-nya dengan cara yang sama kayak yang langkah 1. Kalian harus memindah ruaskan. Untuk memindah ruaskan, seperti biasa, kalian harus mencari nilai X. Untuk caranya ya sama, kalian harus memindah ruaskan. Nah, yang pindah ruas itu plus 4. Di sini plus 4 pindah ruas jadi min 4. Jadi X-nya itu sama dengan min 4. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Kalau sudah didapatkan nilai X bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk membuat langkah ketiga atau sama aja, langkah ketiga itu membuat garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan, kalian itu bisa perhatikan di sini. Kalian harus membuat garis dulu kayak gini nih, garis. Nah, kalau sudah membuat garis, kalian harus membuat titik sejumlah nilai X yang sudah kita dapat. Nah, nilai X-nya kan kita udah dapat 2 ya, dari bagian atas dan bagian bawah atau penyebut dan pembilang. Karena kita sudah mendapatkan nilai X sebanyak 2, berarti titiknya juga harus 2. Nah, titiknya 2. Tapi ingat, kalau tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, di dalam soal titiknya itu berbentuk hitam kayak gini nih. Nih. Nah, kalau soalnya itu lebih dari atau kurang dari, bentuk titiknya itu enggak hitam. Nah, terbuka putih kayak gini. Jadi kalian harus bisa ngebedain ya. Coba kita cek sekarang. Soalnya itu berbentuk pertidasaman apa? Nah, bisa dilihat. Dan di sini kita lihat soalnya itu berbentuk kurang dari sama dengan. Nih, kurang dari sama dengan. Berarti tandanya kurang dari sama dengan, yaitu hitam. Nah, hitam. Nih, hitam ya. Hitam. Ini sini hitam. Di sini juga hitam. Nah, udah jelas kan kenapa di sini warnanya hitam? Karena pertidasamaannya itu berbentuk kurang dari sama dengan, makanya hitam. Nah, kita lihat lagi, kenapa yang satu yang di sini itu bentuknya putih? Kalian harus tahu. Sedangkan yang satunya lagi itu berbentuk hitam. Nah, kita lihat lagi. Kenapa berbentuknya putih? Karena soalnya itu 3x min 3 per X plus 4. Nah, dimana yang sudah tadi dijelaskan kalau yang bagian bawah itu atau penyebut itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Jadi X-nya itu nggak boleh sama dengan min 4. Nggak boleh, kenapa nggak boleh sama dengan min 4? Karena coba kalian ganti aja X-nya dengan min 4, nanti hasilnya itu bakalan 0. Makanya X-nya itu tidak boleh sama dengan min 4. Nah, kayak gini tuh. Jadi nanti X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka karena X-nya tidak boleh sama dengan 0, yang awalnya hitam dirubah jadi putih. Jadi jelas ya kenapa di sini bulatannya itu putih, karena X-nya itu tidak boleh sama dengan min 4. Nih di sini karena X-nya tidak boleh sama dengan min 4, maka titiknya itu berubah jadi hitam. Berubah jadi putih. Dilanjut lagi. Nah, karena kita udah ngebuat titik sejumlah 2, kalian sesuaikan ya. Jadi karena X-nya tadi nggak boleh sama dengan min 4, berarti titiknya yang awalnya hitam berubah jadi putih. Nah, yang satunya lagi tetap hitam karena satu itu nggak ngebuat jadi 0, jadi nggak apa-apa hitam. Nah,
Di sini bisa dilihat karena pada soal tandanya pertidaksamaan nih yang ini, karena pada soal tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu daerah yang negatif. Nah, yang harus kalian tahu daerah negatifnya yang mana. Nah, berarti kita harus tahu dulu daerah itu yang mana. Nih, daerah itu yang sebelah sini nih. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3 ya. Makanya dikasih arah panah itu biar menunjukkan daerah 1, daerah 2 dan daerah 3. Selanjutnya, untuk daerah 1 dia itu harus X kurang dari min 4. Nah, kenapa kurang dari? Itu udah ketentuan di daerah 1. Jadi jangan kalian rubah-rubah jadi lebih dari ya. Jadi daerah 1 itu harus kurang dari. Kenapa kurang dari? Ya berarti itu udah menunjukkan daerah nomor 1. Tinggal kita lihat aja. Di sini kan titiknya putih, berarti kurang darinya nggak boleh kasih sama dengan. Kalau titiknya hitam berarti kurang dari sama dengan. Nih di sininya dikasih sama dengan, itu kalau titiknya putih. Nah, contoh ini daerah 3. Daerah 3 itu harus lebih dari. Kalau daerah 1 kurang dari, daerah 3 itu harus lebih dari. Berarti X-nya itu harus lebih dari. Lebih dari berapa? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Kenapa 1? Bisa dilihat di situ titiknya 1 ya. Dan lebih darinya itu lebih dari sama dengan atau enggak, kita lihat di titiknya kan hitam, berarti lebih darinya itu lebih dari sama dengan ya. Jadi kalian harus bisa ngebedain kapan ada sama dengannya dan kapan enggak ada sama dengannya. Ada sama dengannya kalau titiknya hitam, kalau titiknya putih berarti enggak ada sama dengannya. Nah, dilanjut bagi daerah yang nomor 2. Nah, daerah yang nomor 2 itu didapat dari sini, gabungan antara daerah 1 dan daerah 3. Nah, karena daerah 2 ada di tengah-tengah, berarti posisi X-nya juga di tengah-tengah. Kayak gini nih, X-nya posisinya di tengah-tengah, dihimpit dari daerah 1 dan daerah 3. Nah, daerah 1 kan X-nya kurang dari min 4, berarti kurang dari min 4. Nah, kayak gini, nggak ada sama dengannya. Terus yang satunya lagi X lebih dari sama dengan 1.